Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Laila Lolia. Pernahkah terpikir oleh teman-teman semua, kereta api apa yang paling bagus layanannya, terutama kereta api malam? Kalau menurut saya pribadi sih, yaitu kereta api sleeper CNR yang ada di Thailand. Kereta api ini melayani beberapa rute di Thailand. Salah satunya adalah rute Hat Yai Bangkok. Tetapi teman-teman di Indonesia pasti nggak setuju nih, dan pasti banyak yang bilang kalau yang paling bagus tuh compartment suites. Emang compartment suites tuh bagus, tapi harganya tuh nggak masuk akal. Sedangkan untuk kereta sleeper di Thailand dengan modal 500 ribuan aja dan waktu tempuh 14 jam, kita udah bisa naik kereta api ini. Keretanya ini satu rangkaian full sleeper dan dapat tempat tidur beneran, bukan tempat tidur ala-ala. Oh ya, yang tanya, emang masnya udah pernah naik compartment suites, priority dan panoramik belum? Kok bisa banding-bandingin kereta negara lain dengan di Indonesia? Bisa langsung dilihat di playlist yang saya buat ya. Linknya bisa dicek di pojok kanan atas. Dan bagaimana keseruan naik kereta api ini? Mari ikutin perjalanan saya di video kali ini. Selamat sore, saya ucapkan kembali dari stasiun Hat Yai Junction. Saya sekarang masih berada di Provinsi Songkhla. Dan pada kesempatan kali ini saya akan remedial naik kereta api paling keren yang ada di Asia Tenggara. Dari Hat Yai Junction menuju ke ibu kota, yaitu menuju ke kota Bangkok di stasiun Krung Thep Apiwat Central Terminal. Dan suasana di stasiun Hat Yai Junction seperti ini. Di depan stasiun Hat Yai Junction itu ada tugu lokomotif, teman-teman. Tugu lokomotif UAP nomor 32. Ini buatan tahun 1950 dan out of service atau nggak digunakan lagi tahun 1965, cuma 15 tahunan. Dan ini penempatan kerjanya itu di Nakhon Ratchasima. Nah, daerah mana tuh? Pokoknya itulah, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya bakal naik kereta yang paling spesial ya, yang namanya tuh Taksi Narat. Dan untuk keberangkatan itu pukul 17.45, jadi saya masih ada waktu 1,5 jam untuk dinikmati di stasiun Hat Yai Junction. Ini keretanya full sleeper stainless steel buatan dari China. Wah, bagaimana keseruannya? Ikutin perjalanan saya. Let's go! Suasana di stasiun Hat Yai Junction sekitar pukul 16:19. Ini nggak terlalu rame ya, teman-teman. Karena di sini kebanyakan itu beberapa kereta api sudah berangkat. Salah satunya adalah kereta rapid dari Sungai Kolok tujuan akhir ke Bangkok juga. Dan habis ini mungkin ramenya itu waktu kedatangan kereta lokal dari Sungai Kolok tujuan Patalung dan kereta lokal dari Chumpon tujuan akhir stasiun Hat Yai Junction ini. Ini masih ada banyak waktu. Habis ini kita langsung masuk ke dalam aja untuk menikmati suasana, mungkin hunting-hunting ya. Karena keretanya masih lama banget. Dan untuk di sini tuh nggak ada pemeriksaan tiket, teman-teman. Jadi teman-teman langsung masuk aja. Memang sebebas itu di Thailand, tetapi nanti saat di dalam kereta bakal diperiksa oleh kondektur. Untuk masuk stasiun Hat Yai Junction, kita lewat sini, teman-teman. Dan ada gate pemeriksaan, tetapi kita masuk aja. Dah, kita langsung boleh masuk ke dalam peron. Suasana di ruang tunggu kayak gini ini ramai banget ya. Wah, ada tempat ngecharge, tapi terbatas banget di situ, teman-teman. Kayak gini nih suasananya. Dan untuk loket itu berada di sana. Jadi teman-teman bisa beli tiket dadakan juga kalau tiketnya masih ada. Tetapi kemungkinan besar udah habis, teman-teman. Untuk jadwal kereta api dari stasiun Hat Yai Junction tuh sedikit banget kalau menurut saya dibanding dengan Indonesia. 446 lokal menuju ke Chumpon, Niyala menuju ke Nakhon Sitamarat, Sungai Kolok menuju ke Suratani lokal, terus Sungai Kolok menuju ke Nakhon Sitamarat, Sungai Kolok menuju ke Patalung lokal, Sungai Kolok Krung Thep Apiwat, kereta jarak jauh Hat Yai Krung Thep Apiwat, kereta jarak jauh Sungai Kolok Krung Thep Apiwat, jarak jauh juga, teman-teman. Dan nanti saya bakal naik kereta Special Express nomor 32 dari Hat Yai, keberangkatan pukul 17.45 dan kedatangan di Bangkok sekitar pukul 8. Ini kalau nggak telat, karena untuk kereta Thailand sukanya telat, teman-teman. Dan langsung kita menuju ke peron. Wah, suasana peronnya kayak gini nih. Wah. Sore-sore, ini anginnya kenceng, teman-teman. Mantep nih suasananya. Uniknya di Thailand, teman-teman, ini masih banyak banget penjual kaki lima. Jadi sebelum teman-teman naik kereta api di sini, itu bisa beli sesuatu terlebih dahulu. Ini tersedia di peron, di ujung-ujung kayak gitu ya. Dan ini banyak banget, penjualnya kebanyakan muslim juga. Jadi untuk kemungkinan halalnya itu besar, teman-teman. Nah, nanti saat ada kereta, pedagangnya ini bakal muter-muter ke dekat kereta, teman-teman. Jadi bakal muter-muter kayak gitu ya. Mantap juga nih.
Ini saya pengen melihat untuk proses langsiran dari kereta yang saya naiki. Makanya saya pengen menuju ke salah satu ujung dari peron 1 di stasiun HCI Junction ini. Nah, ini lokomotif dari General Electric dengan julukan Grandpa, teman-teman, melansir rangkaian dari kereta Taksi Narat Express yang akan saya naiki secara full trip dari Hatyai menuju ke Bangkok. Dan untuk tipe-tipe lokomotif di Thailand itu banyak banget. Ini ada General Electric, teman-teman. Terus di sana, di bagian depo, nah, itu ada yang buatan dari Alstom, dari Eropa. Dan di bagian sana, wah, yang merupakan lokomotif paling kuat untuk di Thailand saat ini, yaitu lokomotif dari China, dari CRRC Kisuyan, teman-teman. Biasanya untuk lokomotif dinas dari sini menuju ke Bangkok, lokomotifnya tuh menggunakan CRRC Kisuyan ini, teman-teman. Mari kita lihat nanti ya. Nah, ini keretanya sudah tersedia di jalur 1, teman-teman. Tetapi untuk lokomotif dinasnya bukan lokomotif dari GE ini ya. Jadi lokomotifnya ini cuma lokomotif langsir doang. Wow, suaranya itu loh. Untuk semboyan 21 dari kereta yang saya naik itu seperti ini. Jadi menggunakan lampu ditambah dengan papan merah yang terletak di bagian belakang sini, teman-teman. Dan di sini untuk sambungannya itu kayak gepeng kayak gitu ya. Jadi itu kayak nggak ada sambungan khusus. Karena ini mungkin di bagian belakang atau paling depan, makanya nggak dikasih sambungan khusus. Mungkin antar kereta atau gerbongnya itu bakal ada sambungan khusus, teman-teman. Dan untuk model koplernya di sini menggunakan model kopler Jenny seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada selang-selang untuk pengereman. Dan boginya itu loh, ini kelihatannya boginya lebih bagus daripada kereta ekonomi yang saya naiki tadi. Dan untuk kecepatan maksimalnya adalah 120 km per jam. Ini apabila dari Hatyai paling belakang adalah pembangkit. Saya senangnya di sini adalah pembangkitnya nggak terlalu berisik, teman-teman. Masih batas normal atau wajar lah kalau menurut saya. Oke, ini langsung masuk aja untuk naruh barang-barang terlebih dahulu. Habis itu kita review habis. Karena untuk keberangkatan masih lama banget ya. Jadi kita bisa hunting-hunting terlebih dahulu. Ini masih kurang lebih 1 jam lagi, teman-teman. Nah, untuk keretanya di sini tuh membawa 13 kereta nih. 13 kereta full sleeper semua, karena yang paling belakang ini adalah kereta pembangkit, teman-teman. Jadi lumayan panjang nih. Bayangin, 13 kereta full sleeper, bayangin. Wow, apa enggak top Marco top dah. Nah, untuk kereta nomor 10 itu berada di sini, teman-teman. Ini dia kereta yang akan saya naiki. Dan saya akan duduk di seat nomor 37. Jadi kita langsung masuk aja. Naik tangga kayak gini. Nah, halo. Wah, ini menggunakan pintu otomatis, teman-teman. Dan coba lihat. Gimana, keren nggak? Keren. Oh, tadi pas buka pintunya mantap. Oh, mantap ya. Wis. Sampai di mana? Nomor 5 sama 7 ya. Aku di 37. Jadi aku yang agak jauh sendiri. Oke.
Nah, ini nanti bakal di-set menjadi mode tidur. Jadi apabila keberangkatannya masih sore, ini masih dalam bentuk tempat duduk seperti ini, tapi apabila udah malam ini bakal di-set menjadi mode tidur. Jadi ini bakal dipanjangin teman-teman, bakal bertemu di tengah sini, dan ini bakal diturunin sebagai tempat duduk ataupun tempat tidur yang di atas. Bukan saya sih, kami bertiga bakal dapat atas semua. Iya. Karena yang bawah itu paling cepat habis. Iya. Memang secara kalau misalkan kita naik kereta sleeper di luar negeri kan ada coach atas sama bawah. Yang bawah pasti lebih enak karena buat mobilitas. Dan harga tiketnya murah banget, 1.003 baht, 500.000. Oh iya benar. Itu yang nggak masuk akal. Ini kalau masuk Indonesia 1,5 juta udah. Oh, nggak mungkin. Ngalahin compartment suites paling 4 juta nih. Wow. Itu yang depan yang 4 juta tuh. Yang satu-satunya itu. Itulah. Oke, saya pengen menuju ke seat nomor 37. Oh, saya hampir di ujung ya. Nah, 37 berada di sini. Oh, ini 35, 36, 37. Oh, di sini teman-teman. Berarti saya berada di sebelah sini ya. Kereta sleeper CNR ini didatangkan oleh State Railway of Thailand atau SRT yang merupakan perusahaan yang melayani perjalanan kereta api di Thailand pada tahun 2016. Sampai tahun 2025 ini, kereta sleeper CNR hanya melayani 4 rute saja dan semuanya dimulai dari kota Bangkok, yaitu di stasiun Krung Thep Abhiwat. Pertama, ada sleeper CNR ke Chiang Mai dengan nama Utrawiti. Kedua, ada sleeper CNR ke Ubon Ratchathani dengan nama Isanwattana. Ketiga, ada sleeper CNR ke Nong Khai yang berbatasan langsung dengan negara Laos dengan nama Isanmakha. Dan keempat, ada sleeper CNR ke Hat Yai Junction dengan nama Taksinarat. Keempat kereta api ini memiliki nama khusus dengan nomor perjalanan menggunakan kata Special Express yang menandakan kereta api ini termasuk kasta tertinggi di perkeretaapian Thailand. Kali ini kami bertiga akan naik di sleeper second class secara full trip dari Hat Yai Junction menuju ke Krung Thep Abhiwat di kota Bangkok. Sayangnya kami dapat sleeper bagian atas. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mari kita nikmatin aja. Sebelumnya, saya juga pernah naik sleeper CNR ini di kasta tertingginya, yaitu first class dari Nong Khai menuju ke Krung Thep Abhiwat. Bagi yang belum menonton videonya, monggo bisa dicek di link di pojok kanan atas ya. Seperti inilah di bagian dalam dari kereta yang akan saya naiki menuju ke Krung Thep Abhiwat Bangkok. Dan untuk kereta CNR ini nggak tersedia di semua jalur ya teman-teman. Tapi yang saya tahu, menuju ke Nong Khai itu ada perbatasan Laos, menuju ke Hat Yai ini, menuju ke Chiang Mai, mungkin ada menuju ke rute-rute lainnya. Nah, enaknya di sini adalah semua keretanya full sleeper dan ini full AC, kelihatan modern, kelihatan mewah. Ini mumpung masih sepi, saya bisa mereview, tetapi sayangnya saya dapat yang kursi bagian atas, otomatis nanti bakal nggak dapat kaca, padahal apabila kita dapat yang di bawah itu jendela atau kacanya itu lebar banget, luas banget, itu bisa menikmati pemandangan yang enak sih. Dan apabila ini belum diubah menjadi sleeper, ini statusnya itu masih kursi-kursi dan kursinya duduk 90 derajat, tetapi kursinya ini kalau menurut saya udah cukup nyaman. Dan kita juga mendapatkan fasilitas meja lipat, ada bottle holder, ada kantung untuk menaruh barang atau botol, ditambah ada colokan. Nanti kelihatannya colokan bakal tersedia di atas ataupun bawah, ditambah dengan lampu baca teman-teman. Untuk privasinya di sini menggunakan tirai. Wah, real. Ini memang salah satu kereta terbaik yang pernah ada di Asia Tenggara. Harga tiketnya juga murah banget. Apabila di bawah itu 1.003 baht secara full trip. Apabila di atas itu 1.003 baht. Apabila di bawah adalah 1.103 baht. Jadi untuk atas sama bawah itu bedanya adalah 100 baht. Kurang lebih sekitar 500 ribuan teman-teman. Dengan perjalanan kurang lebih sekitar 14 jam. Kita bakal berangkat dari sini pukul 17.45, kedatangan 8:10. Bayangin 14 jam. Kayak gini, harganya 500 ribu. Nggak masuk akal sih. Wow. Nah, pertanyaan saya akhirnya terjawab teman-teman. Apabila sambungan antar keretanya di sini itu menggunakan sambungan akordeon yang tertutup rapat, tertutup semua. Jadi apabila saat keretanya berjalan, kita mau nyebrang ini bakal safety dan aman banget. Untuk pintunya menggunakan pintu otomatis. Nah,
di setiap kereta itu pasti ada ruangan untuk kru, dan di sini pasti ada krunya masing-masing teman-teman di setiap kereta. Dan setiap kereta juga tersedia fasilitas wastafel di bagian sini. Ini ada tisu, ada sabun, ada cermin, ditambah ada toilet duduk ya. Nah kayak gini, kloset duduk, ada jet showernya, ada flashnya, ada wastafel, sabun, tisu, tempat sampah, cermin. Dan di sini juga ada untuk urinoir teman-teman. Nah, ada gambarnya kayak gini nih. Bayangin, ini pakai pintu otomatis. Wah, damai sentosa sih. Nah, ini ada kereta yang baru masuk di stasiun Hatyai Junction teman-teman. Sepertinya kereta lokal dari arah Chungphon dengan tujuan akhirnya stasiun Hatyai Junction ini. Lokomotifnya menggunakan lokomotif dari Alstom, dan ini setelah menempuh perjalanan yang panjang banget, akhirnya tiba di tujuan akhirnya. Wah, kereta ekonomi non AC. Ini saya berada di paling ujung depan teman-teman. Sebelum berangkat, mungkin ini kan masih sepi ya penumpangnya ya. Mari kita lihat untuk first class-nya. Saya penasaran nih. Padahal saya udah pernah naik ya. Kita naik. Nah, apabila kita naik langsung ada ruangan untuk kru. Kayak gini teman-teman. Dan di sini gangway-nya tuh di sebelah kanan apabila dari arah Hatyai menuju ke Bangkok. Nah, kayak gini nih. Jadi sebelum di set menjadi mode tidur, itu tampilannya seperti ini. Ada kursi. Ini tarifnya bawah sama atas beda. Teman-teman apabila sendirian pengen ngebooking satu kamar, bisa juga. Harganya kalau nggak salah sekitar 2.594 teman-teman. Dan kita langsung mendapatkan wastafel, ada cermin, ada tempat sampah, mendapatkan fasilitas air mineral, dan ada bantal sama selimut pastinya teman-teman. Di sini ada colokan USB, ada colokan untuk atas, bawah, ada semua lengkap. Ini informasi tentang keretanya, ada layar kayak gini, dan ini menjadi matras atau bagian bawah untuk kasurnya kayak gitu teman-teman. Ini sebelum diubah menjadi mode sleeper ya. Wah, mantap. Nah, untuk penomorannya ini ada nomor 1, 2, kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 teman-teman. Jadi untuk kereta ini cuma ada 24 kursi yang kompartemen ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman rame-rame, ini bisa booking 2 ruangan dan bisa dijadikan satu, karena di sini ada konektor doornya, connecting doornya kayak gini teman-teman. Mantap nih. Dan untuk di bagian sininya itu bisa dibuka loh. Wah, ada gelas kayak gini untuk naruh-naruh barang lah. Bedanya juga apabila kita naik di first class ini, di bagian sini tuh ada shower teman-teman. Jadi di sini ada urinoir. Urinoirnya seperti ini, ada wastafel, ada tisu, ada cermin, terus ada shower. Jadi teman-teman bisa mandi. Nah kayak gini, disediakan sabun, disediakan sampo, dan ada shower air hangatnya juga. Wah, mantep ya. Nah ini dia teman-teman lokomotif dinas dari kereta Taksinarat yang akan saya naiki. Di sini akan segera dirangkai dengan rangkaiannya, yaitu menggunakan lokomotif dari CRRC Kisuyan teman-teman. Jadi untuk lokomotif sama untuk keretanya sama-sama buatan dari China. Mantap nih. Lokomotif dinas dari kereta yang saya naiki ini sudah dirangkai dengan rangkaian kereta Taksinarat, dan di sini koplernya sudah tersambung
Untuk selang-selang pengereman juga sudah tersambung. Lokomotifnya menggunakan lokomotif dari China, teman-teman. Yang bisa dibilang merupakan lokomotif terkuat yang ada di perkeretaapian Thailand saat ini, yaitu lokomotif nomor 5247 yang diproduksi oleh CRRC Kisuyan. Dan untuk lokomotif ini kecepatan maksimalnya adalah 120 km per jam. Nah, biasanya apabila naik kereta-kereta Thailand yang lain, biasanya di belakang lokomotif CRRC Kisuyan ini merupakan kereta ekonomi, teman-teman. Biasanya lokomotifnya itu terlihat lebih besar, lebih tinggi. Tetapi karena ini menarik sama-sama kereta dari China, ini tingginya sama, teman-teman. Walaupun untuk kereta penumpangnya itu yang paling tinggi adalah mesin AC-nya tuh. Tetapi kelihatan kopel, kelihatan lebih menarik, kelihatan serasi kayak gitu, teman-teman, kalau menurut saya dengan lokomotif ini. Wah, dan lokomotif ini bakal berdinas selama 14 jam ke depan sampai ke Krung Thep Apiwat di Bangkok. Let's go. Lokomotifnya terlihat sangat keren, sangat gagah, dan untuk lokomotifnya usianya juga masih muda banget. Ini diproduksi sekitar tahun 2022, jadi kurang lebih untuk usia lokomotif ini adalah 3 tahunan, teman-teman. Kebanyakan untuk lokomotif-lokomotif dari CRRC Kisuyan di Bangkok ataupun di Thailand ini digunakan untuk kereta api jarak jauh menuju ke arah Hatia ini. Dan apabila kereta dari Sungai Kolo ataupun Yala itu juga berganti lokomotif menggunakan CRRC Kisuyan di stasiun Hatia ini, teman-teman. Dan untuk CRRC Kisuyan itu juga digunakan untuk narik kereta kontainer, teman-teman. Wah, ini ada kereta yang dilangsir ya kelihatannya, entah baru berangkat. Ini kereta menggunakan lokomotif Alstom, tiba-tiba lewat aja, teman-teman. Kereta ekonomi entah apa lah ini. Oh, dari Sungai Kolo tujuan akhir Patalung, teman-teman. Jadi baru berangkat nih keretanya. Kita mau beli air minum terlebih dahulu. Jadi banyak banget penjual pedagang kaki lima ya di stasiun Hatia ini. Nah, ini salah satunya, teman-teman. Air minum ini? Mau minum? Ya, itu ada QRIS-nya deh. Nah. Ini berapa nih? 2 10 baht. 10 baht segini, 5.000. Ya, 5.000. Ada yang dingin tak? 4. Ada yang dingin? Oh iya, sama dong. Oh, yang besar berapa nih? Ah, cocok nih. Tanya yang gede berapa? Ah, coba tanya. Berapa nih? Berapa nih? 20. Nah, mending yang itu lah. Ah, 20 baht. Yang mending yang gede dah. Ah, oke lah. Iya lah, biar Nggak muat. ya udah nggak apa-apa, itu aku ambil sendiri. Nah, Kan aku. coba mau bisa QRIS nggak? Bisa nggak? Coba dulu. Coba bisa QRIS nggak tuh, ha? 60. 60. Berhasil nggak? Nah, Failed ya, nggak bisa ya. Jadi kadang bisa, kadang nggak nih. Mau coba satu lagi? Indonesia. Indonesia. Tadi pakai QRIS apa tadi? BCA yang ini? BUMN Mandiri. Berapa tadi? 60 ya? 60. Kita baru saja membeli air mineral supaya diirit ya. Ini harganya 20. Nggak bisa. Nggak bisa juga. Harus pakai cash berarti kan? Di sini juga ada Oke lah. penjual Pakai cash makanan duitku ya. tempat. Ini 100 baht. Oke. Tak bisa ternyata. Di sini ada Oke, kayak dendeng, terima kasih. ayam goreng. Nah, ini dia teman-teman. Jadi 20 baht itu sekitar 10 ribuan. Nah, dan untuk makanannya banyak makanan halal juga nih ya. Iya. Apa tuh? Coba. Tapi udah kubayar. Enggak coba dulu. Nah. Oh, dibayar balikin ya. Oh, oke. Bisa nggak? Enggak. Masih loading. Masih loading. Bisa ini. Tahu dari mana? Berhasil? Bisa? Oke, balik lagi. Masih. Update itu. Coba QR nih. Iya.
Ternyata di Thailand bisa pakai QRIS Indonesia. Bisa. Nih beli makan lagi. 300. 300. 300. Ya. 300 baht. Wah, ayamnya crispy banget. Mau. Boleh lah kalau 300 baht. Nanti bagi 3 kita. Pakai QRIS lagi. Udah. Berhasil nggak? 310. 100. Oh, 100. 310 ya rugi. Sing dodolan ah. Udah. Oh, yang crispy nih, yang banyak apa namanya kulitnya. Bisa nih. Bisa, oke, mantap, berhasil ya. Sudah ya? 3 berarti. Mantap. Ambil sendiri yo. Sing crispy ter. Nah, iku. Nah, cuaca iku sijine. Sing iki lho. Iki lho. Iki lho. Ini. Nah, Udah ada ini. tapi crispy enggak sih? Mending itu aja. Itu anget baru. Oh, yo wes. Ini panas. Ini tuh kurang 1. Kan kurang 1. Oh, Nggak ada yang panas lagi ya? Oh ini. Ya wes lah. Oke. Udah. Oh, dapat nasi Pakai ya? nasi. Oh, pakai nasi nggak? 10 baht. Oh, 10 baht. Kalau pakai nasi 10 baht. Yaudah pakai terus. Oke. Tadi tambah lagi. 3. 3. 30 baht. Ya, Ya berarti 100 udah bayar. Kurang 30. Oke. Mantap juga ya. seluding. Loading Udah tuh. 15 ribuan ya. Tapi loading Tapi udah masuk. ini pakai BCA ya. Tapi udah masuk duitnya. Masih loading. Oke, thank you. Pintu keluar masuk penumpang di bagian sini itu juga menggunakan pintu otomatis dan ini nggak bisa dibuka secara sembarangan teman-teman. Jadi macam ada tombolnya khusus ya. Apabila kita pengen buka ya kita pencet, apabila pengen nutup kita pencet ini. Dan biasanya saat berhenti di suatu stasiun yang tidak mendapatkan peron, ini bakal dikunci sama petugas yang berada di kereta masing-masing. Jadi yang dibuka hanya yang menuju ke peron. Nah ini petugasnya udah siap-siap di depan kereta teman-teman. Ruangannya berada di sini untuk petugasnya nih. Penumpangnya rame teman-teman. Untuk hari ini tiketnya sold out. Jadi bakal penuh ya. Untuk suasana di stasiun Hatyai Junction kayak gini nih. Ini masih ada beberapa kereta yang datang ya. Harusnya kereta dari Padang Besar. Oh kelihatannya udah ya. Kereta dari Padang Besar sama Sungai Kolok yang menuju ke Krungtep Apiwat harusnya udah hampir datang jam seginian juga teman-teman. Tapi ini nyatanya belum datang nih. Ya sering telat sih emang. Nah di sini tuh ada 3 tombol. Yang pertama press to open door, jadi buka pintunya. Press to close untuk nutup pintunya. Yang sini tuh press to open door and step. Jadi ini stepnya ini bisa sejajar dengan peron tinggi, bisa menyesuaikan dan bisa dijadikan untuk tangga untuk peron rendah kayak gini teman-teman. Mantap juga nih kereta dari Cina ya. Iya. Entah Cina itu out of the box banget sih bikin kereta nih. Kereta dari sini yang paling bagus dari Cina. Lokomotifnya Kereta dari Cina juga. Kereta di Indonesia paling bagus punya Cina. Mantap sih. Ya. Emang kereta-kereta di sini kereta-kereta di Cina udah next level sih. Next level ya man. Iya. Mereka bikin sendiri loh. Itulah. Ini yang baru datang adalah kereta spesial ekspres dari arah Sungai Kolok yang menunggu rangkaiannya digabung dengan rangkaian kereta api dari Padang Besar teman-teman. Jadi 2 rangkaian kereta api bakal digabung untuk berjalan bersama-sama menuju ke Bangkok. Dan para penumpang yang turun di stasiun Hatyai Junction, real rame banget teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini kereta yang saya naiki menuju ke Bangkok sudah diberangkatkan dari pemberangkatan awalnya, yaitu di stasiun Hat Yai Junction. Dan ini masih ada beberapa kursi yang kosong, tetapi mungkin nanti di stasiun-stasiun selanjutnya bakal penuh ya teman-teman. Dan untuk pemberhentiannya untuk kereta api ini terbilang cukup sedikit, padahal untuk perjalanannya cukup jauh untuk di Thailand. Jadinya ini bisa dibilang itu merupakan kasta tertinggi untuk kereta reguler. Bisa dibilang tuh macam argonya di Thailand teman-teman. Kecepatan bisa sampai 120 km per jam. Mari kita lihat nanti. Let's go. Itulah dapat air mineral semua. Saya kira yang dapat air mineral tuh yang first class doang. Ternyata kita juga dapat setiap seat loh. Wow, mantap. Gimana Mas Hadi Jasa? Ini naik kereta terkeren se-Thailand, bisa dibilang se-Asia Tenggara, dan ini paling cepat macam argo. Yang pertama, saya emang surprise banget naik kereta di sini. Karena apa? Yang pertama, ini kelas sleeper, kereta termewah. Yang kedua, harganya 500.000. Sejauh perjalanan 14 jam dari Hat Yai menuju ke Bangkok. Dan itu tuh bener-bener rasanya ya, ketika kita dapat spek kayak gini di Indonesia, 500.000, paling mentok ya eksekutif biasa sampai Jogja. Loh, ini perjalanan 14 jam, dapat tempat tidur. Bener-bener gokil sih. Barusan juga kereta baru berangkat, kita dapat air mineral. Ini baru air mineral, kita nggak tahu nanti dibagiin apa di jalan. Kalau misalkan dapat makan lagi, nggak masuk akal sih. Tapi kayak harusnya nggak dapat makan ya. Nggak tahu tuh Mas Irja yang pernah punya pengalaman naik kereta ini gimana? Nggak dapat makan? Nggak dapat. Nah, makan nanti kita beli lagi di dalam. Udah beli. Iya, udah beli sih, aman harusnya. Tapi nanti kita jajan-jajan sekalian review ke sana. Kereta makan. Oke. Iya. Kebetulan kita ada di kereta 10. Saatnya kita makan makanan yang udah kita beli. Di sini nasinya harganya 10 baht dan untuk ayamnya tadi 100 itu 3 buah. Jadi kurang lebih sekitar 33,3 baht. Kita juga mendapatkan bawang goreng sama mendapatkan sambelnya teman-teman. Kelihatannya sambel yang agak asem kayak gitu ya. Mari kita coba, dan katanya ini nasinya nasi ketan yuk. Sticky rice. Terus ayamnya crispy banget. Enak nggak? Seperti jadi nanggur tapi nggak pedes. Sebut merek dia. Pengen nyobain nasinya teman-teman. Oh iya, nasinya pakai nasi ketan ternyata bang. Nasinya keras banget. Tapi ketannya tuh nggak terlalu strong kayak gitu. Ayamnya teman-teman, bagian crispy-nya nih. Bagian kulitnya yang crispy itu meledak di mulut, enak banget. Mantep juga ternyata di sini makannya pakai nasi ketan. Nasi ketan lauk ayam goreng. Main lah. Sekitar pukul 18:02. Nah, ini kursi yang saling duduk berhadapan mulai diubah posisinya menjadi kursi tidur teman-teman bagi para penumpang. Jadi bakal dikasih matras kecil kayak gini. Terus nanti dikasih spray sama selimut sama bantal ya teman-teman ya. Jadi kelihatannya untuk matrasnya tuh sama yang lain-lain itu tersimpan di sini teman-teman. Masih dikunci, jadi nggak bisa untuk diturunin nih. Kunci pakai ini, dan untuk tangga naik ke atas itu berada di sini. Nah, untuk tangga teman-teman nanti.
Ini ada beberapa kursi yang sudah diubah menjadi mode tidur teman-teman. Dan untuk di bagian bawah ini asli damai banget. Jadi ada kaca yang lebar ataupun luas banget, ditambah ada jaring-jaring untuk menaruh barang atau botol. Terus di bagian tirai situ, di belakang tirai itu ada lampu baja sama colokan teman-teman. Jadi bisa untuk mengisi daya. Lebih lebar, lebih lega kalau menurut saya. Dan untuk di bagian atas seperti ini, sama aja, bedanya itu nggak dapat kaca ataupun jendela. Ya, otomatis apabila yang bagian atas itu pasti lebih sempit teman-teman. Dan untuk pengamannya menggunakan besi ini, sebagai privasinya itu menggunakan tirai. Dan untuk naik ke atas itu menggunakan tangga yang berada di sini. Ini bisa diubah kayak gini teman-teman. Nah, kita juga mendapatkan jaring-jaring untuk menaruh barang atau botol. Terus ada lampu baja ditambah dengan colokan sama gantungan. Jadi jangan takut kehabisan daya apabila naik kereta di Thailand, terutama di kereta Taksinarat ini teman-teman. Setelah beberapa kursi, di sebelah kursi saya diubah teman-teman, saya request untuk kursi saya dirubah menjadi sleeper kepada petugasnya. Nah, kerennya di sini tuh di setiap kereta ini ada petugas khusus yang memang menjadi petugas yang ngubah-ngubah kayak gini teman-teman. Dan sebagai pelayanan untuk di kereta Taksinarat ini, selain itu juga ada petugas OTC, istilahnya apabila di Indonesia, yang membersihkan lantai, terus kayak mengumpulkan sampah kayak gitu teman-teman. Nah, jadi ini bukan kondektur ya, kondektur beda lagi. Karena kondektur itu pemeriksaan tiket, tetapi yang ini merupakan room service kayak gitu istilahnya. Wah, untuk di kereta kelas 2 ini. Walaupun ini bukan first class, tapi keren banget loh layanannya teman-teman. Wah, diubah jadi sleeper kayak gini teman-teman. Ini para penumpang lalu lalang kelihatannya pengen menuju ke kereta makan deh. Nah, terus di sini tuh ternyata di ujung itu ada layar teman-teman yang menunjukkan informasi tentang keretanya, bakal berjalan langsung di stasiun mana, bakal berhenti di stasiun mana. Dan di sini keretanya tuh berkecepatan sekitar 90 km per jam nih. Dan temperatur di luar itu 33 derajat, di dalam itu 22 derajat. Wow. Pemberhentian selanjutnya itu masih lama ya, masih sejam lagi di stasiun Patalung, sejam dari Hatyai tadi, berarti kurang lebih sekitar setengah jaman lagi teman-teman. Untuk kursi saya itu udah diubah menjadi mode sleeper teman-teman, seperti ini. Saya bakal duduk di atas ya, di bawah ini mungkin naiknya dari Patalung, entah dari Tungsong Junction, entah dari Suratani, nggak tahu lah ya. Dan barang bagasi bisa ditaruh di bawah sini teman-teman, jadi masih ada space, ataupun kalau bisa itu ditaruh di atas ini. Tapi ini sempit banget ya. Wah, nggak request diubah? Nanti aja sih, soalnya masih bisa pemandangan ya. Iya, mumpung belum gelap. Nah, udah gelap di mode sleeper ya nggak apa-apa. Karena kita juga kadang ya, kalau udah di atas PW malas buat turun. Bener-bener pengen tidur aja. Iya, makanya kita ngungsi aja ke kursi belakang. Oke, tangganya di sini, pegangan tangan di sini. Mari kita coba naik. Kelihatannya harus nginjek ini deh. Wah. Oke. Apabila sudah di atas tuh kayak gini, memang udah mentok banget. Tetapi ini lebih better daripada sleeper di Malaysia. Lebih keren sih memangan, lebih nyaman. Ditambah lagi ini AC-nya dingin ya, apalagi saya pas deket mesin AC nih. Lower. Ya, jangan sampai menggigil kan. Terus apabila tidur, untuk tinggi saya 171 cm pas sih. Nggak ngepres banget, masih ada space lah ya. Dan enaknya ada colokan, ada lampu baca. Wah, nyala nih. Ini nanti di set mode tidur nggak ya? Mode malam gitu? Mode malam lupa aku. Tapi kalau di kompartemen kan bisa di set masing-masing. Tapi kalau yang ini saya belum pernah. Jadi ini for the first time untuk yang second class. Mantep. Ini sudah banyak kursi yang diubah menjadi mode sleeper. Mumpung belum gelap teman-teman, ngungsi dulu ke kursi yang lain yang masih kosong, yang belum diubah menjadi mode sleeper untuk menikmati pemandangan selagi belum gelap. Ini 6:30, jadi waktu di Thailand tuh macam waktu Indonesia Barat teman-teman, masih agak terang ya untuk di sini.
atas atau bawah tuh gampang banget. Jadi di sini ada 28 lower berth dan di sini itu ada 27 upper berth. Di sini 25 upper berth dan di sini 26 lower berth. Jadi yang di bawah itu adalah nomor genap, yang di atas adalah nomor ganjil, teman-teman. Dan untuk dalam satu kereta ini ada 40 kursi. Nah, ini dia 40 lower berth. Saya berada di nomor 37 karena ganjil berada di bagian atas nih. Nah, ini juga ganjil bagian atas. Jadi untuk jumlah kursinya ini macam di Malaysia ya, sama-sama 40 untuk di kelas sleepernya, teman-teman. Wah, ini kita tiba di stasiun Patalung, teman-teman, yang merupakan pemberhentian pertama dari kereta taksi Narat yang saya naiki. Dan di sini yang naik rame banget. Dan ini berisik kenapa ya? Macam kayak pengeremannya kayak gitu sih, teman-teman, kayak keluar angin kayak gitu ya, berisik banget. Nah, ini teman-teman, suasana di stasiun Patalung yang menjadi terminus untuk salah satu kereta lokal menuju ke Sungai Kolo ya. Real, ini yang naik rame banget, teman-teman, dari stasiun Patalung, entah di depan, entah di belakang. Kelihatannya habis dari Patalung ini penuh semua deh. Mantap. Nah, ini lepas dari stasiun Patalung, asli penumpangnya rame banget, teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk kereta di kereta nomor 10 yang saya naiki ini langsung penuh. Dan saya sudah berada di tempat duduk saya karena sudah di-set menjadi mode tidur. Saya berada di atas. Enaknya di sini tuh dapat selimutnya selimut sendiri ya, teman-teman. Jadi selimutnya nggak macem kayak di kereta sleeper Malaysia yang kecil tipis kayak gitu, yang macam kayak spray. Dan ini masih disegel. Selimutnya ini nggak boleh dibawa pulang. Jadi kita macam dipinjem nih. Nah, ini kalau menurut saya selimutnya lumayan tebal, teman-teman. Nah, kayak gini nih. Ini lumayan lah, karena untuk saya itu pas banget dengan blower AC. Coba lihat, ini bagian sini aja kayak gerak-gerak nggak sih? Ini tuh angin AC-nya pas banget ke kepala saya, teman-teman. Untungnya ada tirainya agak tebel, jadi kayak memblok aliran anginnya. Tetapi untuk jaringnya di sini kayak kurang sih, karena di sini nggak bisa kita tarik. Untuk naruh charger atau apapun ya nggak bisa, naruh botol ini aja nggak bisa. Oke lah. Mari kita mencoba untuk menikmati perjalanan dengan leyeh-leyeh karena perjalanan masih panjang banget. Nah, kayak gini nih. Untuk selimutnya ini lumayan panjang kalau menurut saya. Wah, bisa menutupi seluruh badan. Kita tinggal tidur. Wah, damai sih, teman-teman. Mantap. Sudah berada di kereta makan dan ini ada menu-menunya, teman-teman. Di sini ada menu kopi, ada americano, espresso, cappuccino, latte, lain-lain. Harganya mulai 75 baht, 65 baht, 85 baht kayak gitu ya. Terus di sini ada appetizer, spring roll, chicken gyoza kayak gini. Harganya 150 baht ataupun 75 ribuan. Terus ada recommendation menu, paket-paket makanan, ada set A, set B, lain-lain kayak gitu ya, teman-teman ya. Ini harganya sekitar 190 baht atau ya sekitar 80-90 ribuan kan. Ada set A, terus sampai set H. Ini ada breakfast. Breakfast untuk sarapan 180. Ada yang 150, ada stick 190, ada yang 250. Seasonal fruit
Ini 60 baht teman-teman, 30.000. Akhirnya beli apa kita tadi? Frame fresh ya. Karena pengen nyoba doang ya. Pengen review, akhirnya ya udahlah beli ini 150 baht 75.000. Ini kayak agak pricey ya. Iya. Buat kita kaum mendang-mending, memang harga tiket di sini keretanya lebih murah, tapi untuk makanannya mengagetkan ya. Seperempat harga tiketnya. Makanya itulah. Berarti kita tidak salah. Tidak ada sapi. Berarti kita tidak salah tadi makan dulu. Bener-bener. Kalau tadi kita langsung beli ini mungkin kaget banget, ternyata mahal banget. Iya. Oke lah, kita tunggu. Ini ternyata kita bisa pakai QR, tapi jaringannya lagi susah. Coba. Totalnya 375 ya. Sama masa dijasannya. Bisa nggak? 375 baht. Berarti sekitar 150.000 rupiah. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Mesti pakai QR lain. QR lain? You have other QR? Malaysian QR maybe? No. Oh no. Berapa? 375. Iya. Bisa nggak? Mandiri. Kang ono cash aja. Enak cash. Kita suaranya orang Indonesia QR banget guys. Iya. Bisa nggak? Masuk stasiun nih, Tung Song Junction. Oh by the way, kereta yang kita naik ini bisa dibilang kereta umum dan kereta argo di Thailand, sehingga pemberhentiannya hanya di stasiun-stasiun tertentu saja. Oke. Kita sudah tiba di stasiun yang namanya Tung Song Junction, teman-teman. Jadi di sini namanya junction karena percabangan ya. Jadi sebelum kita memasuki stasiun Tung Song Junction ini, relnya itu bertemu dengan rel kereta api dari arah Kantang namanya sama Trang. Jadi apabila kita dari Bangkok, kita berbelok ke kanan, itu menuju Trang sampai ke ujungnya itu Kantang, teman-teman. Dan kereta apinya sedikit banget, cuma ada dua. Satu menuju Trang, satu menuju ke Kantang. Untuk pesanan ini udah nyampe, teman-teman. Kentang 75.000. Terus di sini untuk wadahnya itu menggunakan macam styrofoam seperti ini. Ini lumayan banyak sih. Ada sausnya juga. Sausnya itu ada logo halalnya juga, teman-teman. Di sini ada saus yang chili sama yang tomat. Pesanan cappuccino. Ini apa tadi? Milo ya? Thai tea udah sampai. Kita juga mendapatkan ini. Ini sebagai pajangan. Ada kecap asin, merek Maggi. Ya. Wow. Terus ini ada merica. Mau pakai merica tak? Waduh. Macam Tom and Jerry bersin-bersin. Sedikit. Coba ya. Oke. Tuh mah rasanya langsung. Kau coba lah. Coba. Ah. Bismillah. Lebih baik jangan ditiru. Sebenarnya tidak meyakinkan. Kereta makannya ini dari tempat saya duduk tuh nggak terlalu jauh, jadi saya cuma nyebrang satu kereta aja, teman-teman. Maju ke depan kereta 9, di depan kereta 9 itu baru kereta makan. Berarti bisa dibilang itu antara kereta 8 sama kereta 9. Nah, di kereta makan ini macam ada ruangan khusus, macam kayak petugas yang menjualkan jajanan-jajanan kaki lima, macam buah, kacang, dan lain-lain kayak gitu, teman-teman. Ada ruangan khususnya. Terus untuk di kereta makannya di sini juga ada tempat duduk, ada meja, jadi para penumpang itu bisa menikmati. Ditambah untuk kereta makan di Thailand itu ada jam operasionalnya 5:30 sampai 10 malam. Jadi selepas itu bakal tutup. Kemungkinan besar ya berarti untuk operasionalnya sebentar banget ya, teman-teman. Apalagi ini merupakan perjalanan malam, jadi setelah jam 10 malam itu bakal ditutup. Biasanya itu lampu dimatikan, nanti bakal buka lagi 5:30 yang notabene itu kita udah hampir tiba di Bangkok. Jadi untuk penjualannya ini nggak bisa ngalahin Reska. Kalau Reska di PT KAI kan 24 jam harus muter-muter terus, walaupun tengah malam tuh kayak makan Pak, makan Bu, kayak gitu.
Jadi kalau di sini ada waktu-waktu tertentu teman-teman. Jadi nggak buka 24 jam. Sudah balik ke tempat duduk atau tempat tidur saya teman-teman. Dan sekarang tuh sekitar pukul 10 malam. Untuk di kereta makan udah persiapan tutup. Untuk di kereta tempat saya duduk di sini memang ditutup semua. Kelihatannya untuk di kereta 10 full teman-teman, memang kan penumpangnya sudah naik semua. Dan ini agak berisik ya, karena dekat dengan mesin AC kayak ada suara getar-getar kayak gitu teman-teman. Dan suasana di dalam itu dingin banget. Ya weslah, saatnya kita menikmati perjalanan, karena perjalanan tuh masih sekitar 10 jam lagi. Masih lama. Lah, saatnya kita tidur. Bangun-bangun mungkin sekitar pukul 5 gitu, cocok ya. Jam berapa nih? 5:30 pagi teman-teman. Lumayan bisa tidur lah semalam, walaupun agak goyang-goyang dan agak berisik ya, karena saya berada di atas bogi bisa dibilang. Tapi sayangnya di sini tuh lampunya tuh nggak diubah lampu mode malam. Jadi bagian sini tuh masih dinyalain, akhirnya tuh kayak terang banget. Mau nggak mau harus nutup pakai selimut kayak gini. Untung selimutnya selimut panjang ya. Berarti untuk mencapai tujuan tuh kurang lebih masih sekitar 2,5 jam. Udah sampai mana ya? Harusnya kalau 2,5 jam sebelum Bangkok tuh daerah-daerah Pecapuri. Silau banget. Udahlah, sekalian siap-siap aja habis ini, mumpung penumpang lain tuh masih tidur. Pengen sikat gigi, bersih-bersih rambut, bersih-bersih muka, cuci muka, menerin rambut. Udah gimbal banget rambutnya. Minum dulu guys. Kita ambil barang kita dulu nih. Wah, agak ribet ya karena di bagian bawah nih dekat dengan barang-barang penumpang yang lain. Kita ambil peralatan sikat gigi dan lain-lain dulu teman-teman. Ini para penumpang masih tidur semua. Ini ada beberapa yang mau turun sih. Sudah ada beberapa penumpang yang turun dan spraynya ini juga udah dicopot sama petugasnya. Mari kita lihat untuk Mas Adi Jasa sama Mas Tajudin itu udah bangun apa belum teman-teman. Nah di sini juga udah ada kursi yang diubah menjadi mode kursi lagi teman-teman. Nah mereka di sini nggak sih? Weh, gak tangi weh, arep teko. Iya dah. Iyalah. Wis jam 6 iki lho. Ngantuk pole ya. Ngisarmu wis mudeng iki lho. Gak iso kemana-mana cuy. Bangun weh. Udah dari tadi aku. Masih sampai sini. Iya, 2 jaman lagi. Anjir, masih 2 jam anjir. Tapi mau diubah menjadi mode kursi lagi nih. Oh iya. หม้อแกงร้อนๆซื้อฝากกันได้ค่ะหม้อแกงของฝากร้อนๆค่ะ
Oh, ini ada beberapa yang turun di stasiun Ratchaburi, teman-teman. Nah, ini walaupun kita naik kereta sleeper, itu ada pedagang asongan yang diperbolehkan masuk nih, kayak gini. Dan para penumpang tuh ada beberapa yang langsung beli, teman-teman. Memang sengaja beli sesuatu ya dari stasiun Ratchaburi ini. Dan untuk stasiun Ratchaburi di sini tuh sudah menggunakan peron tinggi. Untuk jalurnya di sini tuh juga sudah double track, teman-teman. Yang turun sini juga lumayan banyak. Dan kelihatannya untuk pedagang asongannya itu nggak boleh muter-muter terlalu jauh ya. Jadi cuma di sekitaran pintu ini aja, teman-teman. Nah, ini sekitar pukul 06.48. Ini para penumpang udah dibangunin, teman-teman, karena untuk mencapai tujuan itu kurang lebih 1,5 jam lagi ya. Tuh. Jadi mulai diubah menjadi kursi-kursi lagi nih untuk tempat tidurnya ini, teman-teman. Goyang-goyang keretanya. Jadi itu untuk spray sama untuk sarung bantalnya itu tuh disendiriin dan kelihatannya bakal dibawa ke laundry. Jadi yang berada di bagian sini cuma matras sama bantalnya aja, teman-teman, sama tirai ini. Nah, bakal disimpan di kursi bagian atasnya. Nah, untuk spray selimut, nah, dijadikan satu, dilipat kayak gini, bakal dikumpulkan nanti. Nah, kayak gini, teman-teman. Matrasnya dilipat, taruh atas. Nah, jadi itu kuncinya tuh, nah ini dia, ada kuncinya biar nggak jatuh nih. Nah, di bagian tengah tuh, yang punya kunci cuma petugasnya, teman-teman. Nah, ini digeser. Oke, sudah jadi. Thank you. Nah, saat ini tuh jalurnya sudah jalur double track, teman-teman. Membentang dari Bangkok kalau nggak salah tuh sampai ke Chumphon sana ya, lumayan jauh. Dan untuk sistem perkeretaapian di Thailand, apabila kita melewati double track, kita tuh berjalan di rel sebelah kiri, berbeda dengan Indonesia yang berjalan di rel sebelah kanan. Tetapi walaupun ini double track, kecepatannya nggak terlalu tinggi ya, sekitar 90-100 km/jam. Di luar nih udah mulai kelihatan, wah, jalan layang yang banyak banget di sepanjang relnya ini, teman-teman. Dan sekarang itu sekitar pukul 07.49. Ini kita sudah mulai mendekati kota Bangkok dan sudah memasuki provinsi metropolitan area Bangkok, teman-teman. Jadi atau Bangkok metropolitan area kayak itu tuh. Wah. Dan habis ini kita masih akan berhenti di salah satu stasiun yang namanya Bang Ru, teman-teman. Dan habis itu kita bakal tiba di tujuan, yaitu di stasiun Krung Thep Apiwat. Nah, untuk di stasiun Krung Thep Apiwat kita bakal naik ke rel layang ya. Nanti berpecahnya di stasiun Bang Ru, teman-teman. Dan ini kita berjalan langsung di suatu stasiun nih. Mulai ada LAA juga di luar tuh, yang dipergunakan untuk kereta LRT ya. Karena untuk jalurnya itu sama, teman-teman.
sini kita persiapan tiba di tujuan akhir, yaitu di stasiun Krung Thep Apiwat, dan suasana di Kota Bangkok pada pagi hari ini agak hujan, lumayan deras juga teman-teman. Nah, sebelum kita memasuki stasiun Krung Thep Apiwat, kita akan bertemu dengan jalur rel kereta api untuk di perkeretaapian Thailand dari arah Chiang Mai dan Nong Khai. Jadi dari arah utara sana teman-teman. Karena untuk kereta yang saya naiki itu berada di arah selatan arahnya ya. Dan di sana ada depo LRT yang gede banget, banyak banget tuh rangkaian LRT, dan relnya ini juga banyak banget, di bawah ada dan di atas juga ada. Kita langsung disambut oleh kegedean ataupun kebesaran. Pokoknya bangunan dari stasiun Krung Thep Apiwat itu gede banget, besar banget teman-teman. Mari kita lihat habis ini ya. Nah, di kejauhan itu ada rangkaian kereta CNR yang lain teman-teman yang lagi berada di depo. Bisa jadi itu yang dari arah Chiang Mai ataupun Nong Khai yang sudah tiba terlebih dahulu di Bangkok ini. Dan untuk kereta Taksinarat rangkaiannya juga bakal disimpan di sana. Tuh, ada lokomotif yang mempersiapkan langsiran tuh untuk kereta-kereta. Nah, deponya berada di sana teman-teman. Dan memang gede banget area dari stasiunnya ini. Alhamdulillah, perjalanan saya naik kereta api Taksinarat Express sudah tiba di Kota Bangkok, yaitu di stasiun Krung Thep Apiwat. Seperti biasa, saya akan memberikan penilaian dari segi perjalanan, harga, fasilitas, dan experience ya. Pertama, dari segi perjalanan, jadwal dari kereta api Taksinarat Express ini menurut saya enak banget. Berangkat sore, tinggal tidur, bangun-bangun udah sampai Kota Bangkok. Harusnya sih bisa agak malaman dikit ya berangkatnya, tapi nggak apa-apa juga sih, saya enjoy aja. Di sini saya kasih bintang 4. Dari segi harga, menurut saya dengan perjalanan selama 14 jam dapat fasilitas sleeper kayak gini, worth it banget. Harganya juga cuma 500 ribuan aja. Dengan jarak tempuh sekitar 950 km, saya mendapatkan harga di sekitar 530 rupiah per kilometernya. Sangat amat worth it. Di sini saya kasih bintang 5. Dari segi fasilitas, lumayan nyaman ya untuk sleepernya, tetapi sayang untuk sleeper bagian atas belum dapat jendela, jadinya kita memang disuruh untuk tidur. Fasilitas penunjangnya juga lumayan memuaskan, kita mendapatkan bantal, selimut, colokan listrik, dan tirai sebagai privacy. Udah gitu dapat air mineral pula, dan sudah pakai pintu otomatis juga, jadi saya kasih bintang 5. Untuk experience, ini langsung aja deh saya kasih bintang 5. Karena ini merupakan pengalaman pertama kalinya saya naik Taksinarat Express. Karena sebelumnya saya tuh pengen ngajak istri naik kereta ini dari Hat Yai menuju ke Bangkok, ketinggalan. Akhirnya untuk pertama kalinya baru bisa nyobain ya trip bertiga sama Mas Adi Jasa dan Mas Tajudin ini. Jadi untuk perjalanan naik Taksinarat Express ini saya kasih bintang 4,5. Alhamdulillah sudah tiba di tujuan akhir, yaitu di stasiun Krung Thep Apiwat. Saatnya kita keluar. Nah, karena ada gapnya, di sini kita dibantu kayak gini. Thank you. Selamat datang di Kota Bangkok teman-teman. Dan ini merupakan stasiun terbesar yang ada di Asia Tenggara. Wah, memang stasiunnya gede banget. Jadi satu bisa connect menuju LRT, MRT ataupun kereta jarak jauh. Mantep banget untuk kereta ataupun stasiun kereta api di Bangkok ini teman-teman. Nah, di kejauhan ada lokomotif langsir yang dipersiapkan untuk menarik rangkaian kereta api Taksinarat yang barusan saya naiki untuk masuk ke dalam depo teman-teman. Karena untuk di jalur ini relnya merupakan rel Baduk, merupakan rel ujung, dan apabila lanjutan itu nggak ada, jadi harus ditarik mundur ya.
Alhamdulillah sampai juga di kota Bangkok. Di sini perjalanan kami bertiga masih akan berlanjut. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk perjalanan selanjutnya. Cukup sekian untuk video kali ini, naik kereta api Taksi Narat Express dari Hat Yai menuju ke Bangkok. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.